Oke, kalau misalkan kamu gagal mencapai impian karena kamu lagi sering tiduran, lagi sering rebahan, lagi sering males-malesan, itu bukan salah kamu. Kalau banyak hal yang gak sesuai sama ekspektasi kamu, banyak hal yang negatif hinggap di hidup kamu, banyak masalah tiba-tiba datang ke kehidupan kamu, itu bukan salah kamu. Itu salah dia, itu salah orang tua kamu, itu salah orang lain. Kamu gak pernah salah. Itu yang pengen kamu dengar ketika kamu lagi males dan mencari pembenaran atas kemalasanmu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman. Dan ini adalah video kedua aku. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan masih diberi mood yang baik buat sharing lagi sama teman-teman semua. Harapan saya semoga video kali ini bisa lebih bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Gak lupa video sebelumnya ditonton ulang terus sampai kalian benar-benar paham. Oke. Video kali ini aku bikin materinya baru banget tadi pagi. Temanya adalah From Zero to Hero. Ini dia materinya, nanti seperti biasa aku sharing lagi di grup. Nah, From Zero to Hero ini ada beberapa bab. Di sini aku masuk dulu ke mentalitas korban atau victim mentality. Kemarin di video pertama sudah aku singgung sedikit tentang mentalitas korban dan mentalitas sukses. Di sini aku ulang lagi lebih jelas tentang apa itu mentalitas korban, penyebab mentalitas korban, ciri-ciri mentalitas korban, dan nanti kalian bakal lebih paham apa itu yang dimaksud dengan mentalitas korban. Oke, langsung ya. Victim mentality. Mentalitas korban adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya selalu menjadi korban. Victim mentality sangat berkaitan dengan playing victim, yaitu perilaku seseorang yang sengaja menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Mungkin di sekitar kalian ada beberapa orang yang suka seperti ini, atau mungkin kalian sendiri. Gak apa-apa kalau misalkan kalian masih seperti itu, tapi kalian harus punya semangat buat mengubah diri kalian. Ini sekilas tentang pengertian victim mentality. Oke, itu yang pengen kamu dengar ketika kamu lagi males dan mencari pembenaran atas kemalasanmu. Itu yang pengen kamu dengar ketika kamu lagi males-malesan dan kamu ingin bersembunyi dari kesalahanmu dengan mencari pembenaran bahwa kamu gak pernah salah, yang salah adalah dia, yang salah adalah mereka, yang salah adalah orang lain. Dan kamu tidak pernah salah atas segala kegagalan ataupun masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Itu berarti kamu adalah seorang yang masih menggunakan victim mentality. Stop buat kalian menyalahkan orang lain terus-menerus, dan kalian harus mulai belajar menyadari dan mengevaluasi diri bahwa sebenarnya kamu adalah yang salah gitu loh. Jadi misalkan kamu gagal dalam mencapai target impianmu di tanggal segini, kamu selalu menyalahkan orang tuamu, atau kamu selalu menyalahkan customer kamu yang telat transfernya mungkin, atau kamu menyalahkan kurir yang ngirimnya nggak jelas ke alamat customer kamu. Jadi kamu selalu mencari kesalahan orang lain dalam setiap masalah yang menimpa kamu. Padahal di situ kalau kamu mencoba untuk menggunakan mentalitas yang lebih sehat, lepaskan mentalitas korban kamu dan akui kesalahan bahwa ya itu adalah kesalahan aku, dan kurir, customer, ataupun siapapun yang menjadi pendukung dari masalah kamu tersebut, yang kamu jadikan tersangka tadi, hanyalah output dari hasil pikiran kamu yang gak yakin bahwa impianmu akan tercapai di tanggal tersebut. Gitu loh. Jadi stop buat kamu selalu menyalahkan orang lain untuk semua masalah
yang kamu alami. Kamu adalah korbannya. Padahal sebenarnya siapa pemilik masalah tersebut, ya dia adalah tersangkanya gitu loh. Jadi kalau si A misal punya masalah, Mbak, aku gagal mencapai impian emasku gara-gara bla 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 bla. Dia menyalahkan orang lain dalam kegagalan tersebut. Padahal tersangka utamanya adalah dia sendiri, dia si pemilik masalah itu. Ya. Jadi kalian harus mulai stop untuk menyalahkan orang lain terus-menerus. Oke. Penyebab victim mindset. Penyebab yang pertama kenapa seseorang bisa mempunyai victim mindset adalah dia nyaman sebagai victim. Saking nyamannya dia nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri atas segala kegagalan yang terjadi dalam hidupnya dia. Jadi dia selalu membela dirinya, dia tidak mau kelihatan buruk, dia nggak mau kelihatan jeleknya, dia nggak mau kelihatan negatif. Jadi semua masalah yang terjadi, dia adalah korban dan dia selalu nyaman menjadi victim. Dia nggak pernah mau untuk mengevaluasi dirinya, dia nggak pernah mau untuk speak up bahwa oke, aku yang salah. Dia nggak pernah mau. Sebenarnya dia bisa, cuma dia tuh nggak mau. Dia terlalu nyaman menjadi korban. Dia selalu menutupi kesalahan dirinya dengan orang lain. Dia mengkambing hitamkan orang lain gitu. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah pola asuh. Jadi pola asuh dari kedua orang tuanya mungkin atau dari keluarganya, kakek neneknya. Nah, pola asuh di sini kita nggak bisa apa-apa karena itu adalah takdir, karena itu adalah di luar kontrol kita dan tugas kita adalah memperbaiki yang mungkin kita nggak bisa dapat itu dari orang tua kita. Kita sebagai remaja udah bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita mengalami perlakuan mungkin pola asuh yang kurang baik, kamu bisa memperbaikinya sendiri dengan memberhentikan pola asuh tersebut. Jangan sampai turun ke keturunan kamu, karena kedua orang tua kita juga baru pertama kali menjadi orang tua. Jadi wajar kalau mereka melakukan kesalahan dan aku yakin bahwa itu gak disengaja, itu sebenarnya mereka juga gak mau lakuin itu gitu. Jadi tugas kita untuk mensikapi pola asuh yang kurang tepat tadi adalah kita mensyukuri dan menerima juga memaafkan kedua orang tua kita. Karena ketika kita mudah memaafkan kedua orang tua kita, besok kita juga mudah dimaafkan oleh anak kita. Karena kita juga tidak bisa menjamin dalam proses besok kita membesarkan anak kita nggak melakukan kesalahan sama sekali. Kita nggak bisa full 100% perfect, pasti nggak bisa. Dan dibiasain kalian memaafkan dari sekarang, soalnya ketika kita mudah memaafkan orang lain, kita juga mudah dimaafkan oleh orang lain gitu. Jadi yang menjadi tugas kita adalah menerima bahwa emang pola asuh kita mungkin kurang tepat. Kita harus bersyukur atas itu karena pola asuh tersebut kita tumbuh menjadi remaja yang seperti ini. Dan ya mungkin banyak plus minusnya, karena contoh kalau kalian terbiasa diasuh dengan pola asuh yang cenderung keras, kalian tumbuh menjadi orang yang tidak takut, tidak suka diatur. Kalian menjadi orang yang cenderung keras kepala. Atau mungkin jika kalian tumbuh dengan pola asuh yang lembut, kalian menjadi orang yang lebih sabar, lebih halus tutur katanya, lebih mungkin banyak hal lah intinya yang menjadi plus minusnya kita ya ketika kita remaja. Dan itu tugas kita adalah ngambil baiknya aja gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tidak terbiasa untuk bertanggung jawab. Ini juga ada kaitannya dengan pola asuh tadi, dimana kita pas kecil tidak diajari tanggung jawab mungkin sama orang tua kita. Jadi kita tidak diajari untuk mengakui kesalahan kita. Contohnya ya ketika kita jatuh, ketika kita kejedot pas kecil, yang disalahkan adalah mejanya, padahal yang salah adalah kita. Jadi kita kepleset, yang salah adalah lantainya, padahal yang salah adalah kita yang kecil, kita pecicilan tapi orang tua kita menyalahkan lantai. Itu adalah bentuk pola asuh yang kurang tepat, dan itu menjadikan kita bertumbuh menjadi anak yang mungkin kurang bertanggung jawab dan susah untuk mengakui kesalahan bahwa
aku yang salah, aku yang pecicilan, aku yang salah, aku yang nggak lihat-lihat, aku yang salah, aku yang kurang hati-hati gitu loh. Jelas ya? Oke. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan, baik teman, keluarga, ataupun tetangga. Nah, di sini mungkin ada dari teman-teman kalian di sekolah ataupun dimanapun yang setiap cerita itu menjadikan dirinya korban. Nah, semakin sering kalian bergaul dengan teman-teman yang seperti itu, dengan teman-teman yang setiap cerita menjadikan dirinya sebagai korban dan orang lain selalu menjadi tersangka dan dia nggak pernah menjadi tersangka dalam setiap masalah yang dia ceritakan, hati-hati karena nanti kamu bisa tertular cara berpikirnya, kamu bisa tertular energinya, dimana kamu yang tadinya netral, kamu yang tadinya udah tidak terbiasa menggunakan mental korban, karena kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, akhirnya kamu kembali menggunakan mental korban kamu. Karena mental korban ini, energi ini sangat menular, dan kalau kamu masih berada di lingkungan seperti itu, pelan-pelan ditinggalkan gitu ya. Kalau kamu nggak pengen ketularan, tapi kalau kamu kepengen ketularan ya nggak apa-apa, silahkan terus-terusan menggunakan mental korban dan berteman dengan dia terus-menerus. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menyalahartikan self-love. Pas MOD kemarin, aku pas banget ya bawa materi self-love, dan di sini kalau kamu sampai masih menggunakan mental korban kamu, berarti kamu menyalahartikan self-love di mana kamu membela diri kamu sendiri dengan sangat kenceng sehingga tidak pernah salah dan selalu orang lain yang salah, kamu selalu benar. Tiap masalah yang terjadi adalah salah orang lain. Wait a minute. Who are you? Itu adalah 5 penyebab kenapa kamu betah ataupun dia betah menggunakan victim mindset-nya. Kalau kamu bisa menganalisa, pasti dia juga seperti itu. Dimana yang pertama tadi adalah dia nyaman sebagai korban. Yang kedua adalah pola asuh keluarganya kurang tepat mungkin. Yang ketiga, dia tidak terbiasa bertanggung jawab. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungannya dia itu kurang baik. Lingkungan dia adalah kebanyakan orang menggunakan mental korban. Dan yang terakhir adalah dia salah mengartikan self-love. Kalau kamu bisa menganalisa, mungkin itu adalah penyebab utama kenapa orang bisa menggunakan mental korbannya dan betah terus-terusan menggunakan mental korbannya gitu. Oke, selanjutnya, chapter selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri victim mindset. Jadi kalau kamu punya teman atau mungkin diri kamu sendiri yang masih terdapat ciri-cirinya di sini, mungkin kamu victim mindset. Yang pertama, selalu merasa tersakiti atau menjadi korban. Tadi udah dijelasin di depan. Yang kedua, merasa powerless atau lemah. Jadi kalau dikasih tantangan sama temennya, misal kalau kita di Moody ya, ditantang, kamu pasti bisa loh nambah kontak sehari, bisa neceh 1000 dan paling enggak yang ke save 500. Terus dia jawabnya, alah ora lah, aku wonge gampang capek, aku gampang pusing lihat HP terus, aku kayak dia tuh merasa bahwa dia tuh nggak sepowerful itu, dia tuh nggak sekuat itu, dia tuh lemah, dia itu nggak bisa kalau disuruh kayak temennya, dia tuh nggak bisa kalau disuruh ini, disuruh itu, dia nggak bisa kalau ditantang ini, ditantang itu, dia nggak bisa. Jadi dia selalu merasa bahwa dia itu lemah dan powerless, dia nggak punya kekuatan yang besar untuk melakukan hal-hal di luar zona nyamannya dia, gitu ya. Yang ketiga, mudah berprasangka negatif. Jadi kalau misalkan dia disaranin, kayaknya mending kamu ngambil motor deh, kayaknya mending kamu ngambil HP baru deh, kayaknya mending kamu ini itu. Jadi disaranin kan sama kita misal, tapi dia tuh jawabnya, halah, kayak mesti
go keuntungannya kowe kan, ki mesti main ini itu. Padahal kita menyarankan itu untuk kebaikannya dia sendiri gitu loh. Padahal yang pakai motor baru ya dia, yang pakai HP baru ya dia, tapi dia berpikiran seolah-olah kita memanfaatkan dia. Jadi dia itu selalu berpikir negatif atas apapun, dia mudah berprasangka negatif gitu. Yang keempat, dia diam-diam kecewa, marah, atau sakit. Jadi, karena dia berprasangka negatif, dia berpikir bahwa orang cantik itu banyak cowoknya, atau orang cantik itu friendly. Akhirnya, karena dia tidak merasa cantik, dia merasa korban, dia merasa ini gara-gara orang tua aku nggak ngasih uang lebih, akhirnya aku nggak bisa beli skincare, atau apapun. Dia berprasangka negatif kepada si orang cantik ini, dan dia diam-diam iri, sakit, sampai dia tuh kayak apa ya, auranya tuh bener-bener dark banget gitu loh, bener-bener gak enak banget buat dilihat, apalagi buat temenan sama dia tuh kayak gak menarik banget, dan dia terkesan kayak apa ya, nyebelin gitu loh, dia insecure dan nyebelin, dan dia gak punya semangat buat memperbaiki dirinya, itu kan nyebelin banget kan. Nah, dia itu diam-diam seperti itu. Selanjutnya, dia berekspektasi orang lain harus paham dan nolong dia tanpa dia ngomong. Jadi orang-orang seperti ini itu kalau lagi marah, kalau dia lagi kayak meledak-ledak, dia lagi mengeluarkan unek-uneknya dari sini, dia tadi sebel kan sama si orang cantik ini, terus tiba-tiba dia nggak mood, dia nggak bisa diajak berdiskusi, dia tuh diem marah. Padahal kita sebagai teman sekelompoknya itu nggak tahu salah kita di mana, kita nggak tahu kenapa dia sampai seperti itu, dan dia ini berharap kita harus ngerti, padahal dia nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi bener-bener gak jelas banget hidupnya tuh, gak jelas teman sih gue loh. Macam tak betul je budak ni. Selanjutnya adalah selalu memprediksi kejadian negatif. Jadi kalau misal dia disaranin sama teman Mudi, kayaknya kita harus urut sama sarannya Mbak Baby yang bilang kalau kita harus belajar investasi emas sejak dini. Terus dia sebagai victim mindset itu berpikiran belum beli emasnya udah berpikiran, lah engko tuku emas rugi, lah engko tuku emas masih hilang, lah engko diomong nang uang nek pakai emas, lah nanti ribet kalau mau renang nyopot cincin, kalau mau renang harus ini harus itu. Jadi sebelum dia melakukan, dia sudah keburu ke masa depan dan udah bilang banyak sekali kejadian negatif yang sebenarnya belum tentu kejadian gitu loh. Jelas ya? Oke, yang selanjutnya selalu menyalahkan orang lain atau blaming everyone. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, mungkin kelompoknya itu gagal, kelompoknya nilainya jelek, dia menyalahkan kamu sih, kenapa sih kamu gitu. Atau mungkin kalau paketnya retur, dia menyalahkan kurirnya yang ngirimnya nggak jelas lah, ngirimnya kayak gini. Atau mungkin kalau ada customer yang nge-cancel, dia menyalahkan customernya, padahal mungkin dia yang servisnya kurang bagus sehingga customer itu nggak nyaman sama dia. Jelas ya? Oke. Yang selanjutnya adalah selalu mengasihani diri. Jadi kalau ngirim paket, kan kita ngirim paket, terus misal nih ya, kita ngirim paket, terus hujan, terus nggak jadi ngirim paket, padahal kamu tuh check outnya ke tokonya orang, kamu pakai tokonya orang dengan kamu yang males untuk kirim paket beralasan, Mbak aku ngirimnya nggak bisa deh kayaknya hari ini soalnya hujan deras banget. Lah terus menurut kamu dia yang punya toko itu kalau ngirim paket terus hujan nggak jadi ngirim, dia tetap berangkat, dia pakai mantol, dia nyimpen paketnya di plastikin, dia nyimpen di jok, kan bisa. Jadi orang yang dengan mental korban ini selalu mengasihani dirinya bahwa lah Mbak udah ngirimnya besok Mbak ya, atau Mbak maaf ya Mbak ngirimnya telat, kemarin kayak gini gue. Jadi dia selalu mengasihani dirinya. Mungkin masih lumayan banyak yang masih menggunakan mental korban dengan ciri-ciri yang ini. Semoga kamu bisa mengurangi ciri-ciri yang banyak relate dengan kamu ini loh. Oke, selanjutnya over explaining atau selalu mengungkit masa lalu. Jadi dia ini sebenarnya masalahnya itu udah berlalu setahun yang lalu,
Tapi dia dengan mental korban selalu mengatakan bahwa aku dulu diperlakukan seperti ini sama dia, selalu mengungkit masa lalunya, dia selalu hidup di masa lalu, dia selalu over explaining. Jadi kalau dikasih tahu itu, Allah kamu tuh nggak tahu rasanya jadi aku dulu pernah gitu ya. Yang selanjutnya adalah dia sulit menerima saran, pertolongan, masukan, ataupun solusi. Ya tadi yang kayak aku bilang, dia ini tadi market, terus dia gak bisa tepat waktu karena hujan. Solusinya ya kamu beli mantel lah. Alah kamu tuh nggak tahu rasanya jadi aku, kamu tuh nggak tahu beli mantel kan mahal, mbak lagi nggak ada motor buat market misal. Ya kamu beli motor, kamu usahain buat beli motor sendiri, gimana kamu nggak ketergantungan sama motor rumah. Terus dikasih tahu seperti itu, dikasih saran seperti itu, dia jawab, aku kok nggak boleh mbak sama orang tuaku, aku tuh masih kecil, aku tuh nggak boleh beli motor sendiri, mbak gue nggak bakal tahu rasanya jadi aku tuh nggak bisa, aku tuh ini, aku tuh itu. Jadi dia nggak pernah menerima saran ataupun solusi dari orang lain, dia susah banget untuk mengiyakan solusi dari orang lain. Selanjutnya, selalu merasa dia yang paling menderita. Jadi kalau dikasih solusi, mending aku tuh motor deh kayak aku juga dulu nggak boleh tapi sekarang alhamdulillah udah boleh dan motorku udah baru. Terus dia dikasih tahu seperti itu, kita kan niatnya memberi solusi kepada dia, dia malah jawabnya, iya kau kan main wong tuamu kayak gini lah, aku kue nggak kayak kowe, aku kue miskin, aku kue menderita, aku kue hidupnya lebih sengsara dari kamu, aku kue. Jadi banyak hal yang membuat dia seolah-olah paling menderita di dunia ini. Selanjutnya, dia sulit mengenangani stres. Gimana gak stres kalau dia selalu memikirkan hal yang bukan di dalam kontrolnya. Dia selalu membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat yang dia punya. Dia intinya hidupnya gue selalu stres. Setiap hari dia selalu sedih, dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia selalu merasa dirinya korban, yang gimana gak stres gitu kan. Selanjutnya, tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi, dia udah besar tapi dia gak mau effort untuk menjalani hidupnya sendiri. Dia selalu bersembunyi, dia selalu ngintil kepada keluarganya, dia gak mau mengurangi beban, dia gak mau bertanggung jawab bahwa aku udah besar, aku beli kebutuhan sendiri, aku udah besar, aku beli ini sendiri, dan dia gak mau. Dia selalu pengen orang lain yang bertanggung jawab atas hidupnya. Nah, selanjutnya, from victim to the main character, dimana kita menjadi tokoh utama dalam hidup ini dari kita yang sebelumnya adalah seorang playing victim atau victim mindset. Tapi perlu digarisbawahi bahwa aku dulu juga pernah menjalani hidup dengan mental korban. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan self love, aku semakin mengurangi dan semakin menghilangkan rasa mental korbanku gitu. Jadi kalau kalian sekarang mungkin masih menggunakan mental korban kalian, gak apa-apa, tapi ingat kalian harus berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Oke. Cara menjadi tokoh utama dalam hidup kamu. Jadi anggap kamu adalah tokoh utama dalam sebuah film, dan kalau kamu terus-terusan menggunakan mental korban kamu, ya filmnya nggak menarik, filmnya cenderung membosankan gitu loh. Masa tokoh utama terus kita nonton film, tokoh utamanya tuh tiduran terus, menyalahkan orang lain terus, kalau dia salah nggak pernah ngaku, gitu kan nggak menarik banget untuk dilihat gitu kan. Nah, caranya yang pertama adalah buang jauh-jauh victim mindset kamu. Benar-benar kamu harus memperbaiki diri kamu dan move on dari victim mindset. Yang kedua, stop membandingkan nikmat orang lain dan nikmat yang kamu punya, karena dia juga effort loh untuk punya nikmat kayak gitu. Jadi kamu juga harus effort kalau kamu pengen nikmat yang sama kayak dia. Jadi kalau misal kamu ya enak, kamu kan cantik, kamu kan ini, kamu kan itu, jadi ya kamu effort lah untuk menjadi cantik juga agar kamu mendapatkan kenikmatan yang sama dia. Selanjutnya, stop blaming, start being. Stop untuk
menyalahkan orang lain terus-menerus, dan mulai untuk belajar mengevaluasi diri bahwa kamu juga kadang melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, selalu gunakan sudut pandang yang lebih baik dan membangun dirimu. Jadi, dalam setiap masalah atau kegagalan yang kamu alami, selalu ambil sudut pandang yang bisa membangun diri kamu. Paket kamu banyak retur. Daripada kamu menyalahkan orang lain atas paket returnya kamu, lebih baik kamu mengambil sudut pandang bahwa mungkin aku kurang jaga perasaan, kurang jaga mood pas paket ini di perjalanan. Kayak gitu. Jadi kedepannya mungkin aku harus lebih bahagia lagi tuh ya. Terus yang keempat, stop blaming, start being. Stop menyalahkan orang lain dan mulailah belajar mengakui kesalahan dan mengevaluasi diri kamu, karena itu penting untuk pertumbuhan diri kamu. Yang selanjutnya, fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kontrol membuat kamu jauh dari stres dan membuat kamu bisa hidup lebih happy, soalnya kamu benar-benar fokus kepada hal-hal yang dalam kontrol kamu. Ketika ada hal lain yang gak enak dan itu di luar kontrol kamu, kamu jadi lebih ya udah, harus gimana lagi, itu kan bukan dikontrol aku. Kamu selalu fokus ke apa yang bisa kamu kontrol. Jadi ketika kamu mungkin dapat reseller atau member kamu susah diajak kerja sama, dropshipper kamu juga susah diajak kerja sama, jangan fokus ke dropshippermu yang ngeyel, tapi kamu fokus ke diri kamu fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol, kamu fokus jaga mood, kamu fokus naikin value kamu fokus banyakin aset kamu. Semakin banyak aset kamu, maka persentase dropshipper akan manut ke kamu pasti akan naik, kayak gitu. Selanjutnya, buat perubahan kecil yang positif. Kenapa harus kecil? Kenapa nggak harus besar? Kecil di sini artinya kecil tapi tiap hari gitu loh. Jadi kayak yang udah sering kita dengar bahwa 1% setiap hari berarti setahun kita melakukan perubahan 365%. Daripada kita melakukan perubahan 50% dalam sehari tapi cuma sekali, dalam setahun kita cuma 50% gitu loh. Jelas nggak? Jadi yang mungkin kamu sebelumnya masih mental korban, masih victim mentality, sekarang dikurangi. Dan itu nggak harus full langsung dikurangi semua, yang penting kamu berproses dan niat untuk membuang mental korban kamu. Seenggaknya 1% per hari dan kamu konsisten untuk melakukan perubahan kecil. Jadi gak bisa kamu hari ini yang tadinya hobi rebahan terus tiba-tiba kamu ngeset kamu harus baca buku minimal 5 lembar sehari, terus kamu olahraga minimal 30 menit sehari, terus kamu baca Al-Quran minimal 1 juz sehari, itu nggak bisa, dan nanti malah kamu lebih tertekan. Semakin tertekan, akhirnya kamu stres, kamu males gitu. Jadi perubahan itu nggak apa-apa kecil, yang penting kamu konsisten untuk melakukan perubahan gitu. Terus berteman dengan kegagalan. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan sebuah kegagalan, kamu menerimanya dan belajar. Jadi semakin banyak gagal berarti semakin dekat kamu dengan kesuksesan. Tapi bukan berarti aku kan dari kemarin kan udah gagal ya, udah merasa gagal. Kamu kemarin gagal karena kamu merasa kamu adalah mental korban dan menganggap kegagalan itu adalah sebuah musibah. Tapi ketika kamu melihat kegagalan dengan mindset yang lebih positif, kamu bisa belajar dari situ, kamu bisa membangun dirimu lebih baik gitu. Terus yang selanjutnya adalah jangan salah perhatian. Jangan salah fokus, karena salah fokus ini ngaruh banget buat kamu. Kalau misalkan kamu udah ikut home sharing berkali-kali, tapi ketika kamu home sharing, kamu tuh salah fokus, kamu malah memikirkan hal-hal di luar home sharing. Ya terus buat apa kamu ikut home sharing? Buat apa bensin kamu? Buat apa waktu kamu gitu loh. Ketika kamu home sharing, biasain fokus jadi kamu nggak rugi. Jadi kamu nggak sayang gitulah uangnya yang buat berangkat, yang buat konsumsi di jalan. Dan jangan sampai salah fokus gitu. Jadi salah fokus ini, meskipun kamu jualan di hari lebaran, kamu nggak bakal laku keras. Karena apa? Karena fokusmu salah, karena fokusmu selalu
ke hal-hal yang seharusnya nggak kamu fokusin. Hal yang seharusnya kamu fokusin, goals kamu, impian kamu, malah kamu sampingkan gitu. Yang selanjutnya, definisikan the main karakter energi yang kamu mau. Jadi sebagai manusia pastinya kan kita punya kayak idola, ataupun aku pengen deh kayak ini, aku pengen cantik kayak ini, aku pengen rapih kayak ini, aku pengen lebih tertata kayak ini, aku pengen lebih semangat kayak si ini gitu kan. Nah, kamu harus mendefinisikan seperti apa the main karakter yang kamu mau. Jadi aku ingin aku lebih bersemangat seperti si A, aku ingin aku lebih pede seperti si B, aku pengen aku lebih semangat dalam menjalani hari seperti si C misal. Jadi kamu harus membuat alur dari ceritamu sendiri, tokohnya kamu karakternya harus seperti apa, kamu yang ngatur sendiri dan kamu harus mengikuti baik-baiknya itu. Jelas ya? Biasakan self-talk positif setiap hari, yaitu afirmasi. Udah pada tahu kan masalah afirmasi. Terus yang selanjutnya, selalu bersyukur, lebih meromantisasi hidup. Lebih meromantisasi hidup ini kan udah sering kamu dengar pasti di Instagram ataupun di TikTok. Jadi bukan sekedar romantis gitu ya. Jadi meromantisasi hidup itu kayak melebay-lebaykan nikmat. Jadi kayak misal kita hari ini bisa menjumpai matahari pagi, ya sama kamu dilebayin kayak, ya Allah, alhamdulillah hari ini aku masih ketemu matahari. Atau kalau kalian minum, makan, ya Allah enak banget makanannya, atau ya Allah seger banget air putih, atau apapun lah. Jadi kamu kayak melebaikan nikmat yang Allah beri gitu loh. Nah, ini menurut aku definisi meromantisasi hidup gitu. Setelah meromantisasi hidup adalah self-love. Nah, self-love ini udah jelas lah, kemarin udah aku jelasin di MOD ya. Terus yang terakhir adalah kelilingi dirimu dengan orang-orang yang self-love dan yang punya the main karakter mindset, bukan victim mindset. Jadi kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang bukan victim mindset lagi, tapi dengan mereka yang kayak mereka benar-benar tokoh utama dalam filmnya mereka benar-benar tokoh utama dalam hidupnya mereka bersemangat, mereka gak gampang putus asa, mereka gak gampang menyerah, mereka dress well, mereka intinya mereka kayak benar-benar tokoh utama gitu loh dari sebuah film. Setelah kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu, bisa dipastikan kamu juga ikut menggunakan mindset yang seperti mereka, dimana kamu akan lebih menghargai kehidupan kamu dan kamu akan lebih menikmati hidup karena this is your movie. Ini adalah filmnya kamu adalah tokoh utama, bahkan kamu adalah sutradaranya, kamu yang mengatur suasana, kamu yang mengatur tempat, kamu yang mengatur karakter pemain utamanya. Semuanya tergantung gimana kamu nyeting gitu. Jadi kalau misalkan di film itu kan nggak mungkin ada orang yang udah sukses dari awal sampai akhir, dia nggak pernah ada masalah, kan membosankan banget kan. Bahkan di film kartun yang simple pun pasti ada sedikit konflik atau permasalahan gitu. Jadi ketika kehidupan kamu mungkin kadang terdapat sebuah masalah, iya kamu bisa lihat dari sisi yang positif. Ketika kamu bisa lihat dari sisi positif, hidupmu akan terkesan gak punya masalah, padahal ya emang masalah itu gak ada. Dan alhamdulillah setelah aku gak menggunakan mental korbanku lagi, setelah aku lebih fokus untuk mencintai kegagalanku, lebih fokus kepada hal yang bisa aku kontrol, dan aku gak pernah menganggap sebuah hal negatif sebagai masalah. Akhirnya aku dikira gak pernah punya masalah. Ya itulah yang terjadi ke dalam kehidupanku, karena aku tidak menganggap hal negatif adalah sebuah masalah. Jadi aku tidak mempedulikan itu, dan
itu akan berlalu sangat cepat. Tapi kalau kamu selalu fokus kepada masalahmu, itu bakalan hinggap terus ke kamu, karena apapun yang kamu percayai, apapun yang kamu perhatikan, apapun yang kamu fokusin, itu bakalan datang dengan teman-temannya. Jadi kalau kamu fokus di goals kamu fokus di uang kamu fokus di emas kamu, maka emas akan bertambah, uang akan bertambah. Tapi kalau kamu fokus di paket retur kamu, maka akan semakin banyak paket yang retur, maka akan semakin banyak dropshipper yang gak jelas, maka akan semakin banyak customer yang nge-cancel gitu. Jadi mulai evaluasi diri lagi, apakah kamu masih menggunakan victim mindset atau kamu sudah menggunakan the main character of your life. Jadi yang tadinya kamu zero bisa menjadi hero gitu. Oke, mungkin sedikit dulu untuk video yang kedua ini. Aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa ditonton, jangan lupa selalu diingat-ingat, nggak cuma ditonton doang, tapi diaplikasikan juga. Dan aku sangat-sangat menunggu review dari teman-teman semua after nonton video ini. Oke, see you on another video. Bye-bye.